Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Santi dengan nomor NIM 2220039. Saya berasal dari kelas 221B01 Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika Margonda. Saya di sini akan menjelaskan suatu teknik negosiasi bisnis yang bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa membantu kita untuk mengetahui bagaimana negosiasi bisnis yang baik terhadap konsumen. Selamat menyaksikan. Supaya tidak panjang lebar, kita langsung saja ke inti materi. Yang pertama yaitu apa sih itu negosiasi atau pengertian dari negosiasi. Yang kedua, apa sih tujuan dari negosiasi. Yang ketiga, apa manfaat dari negosiasi. Yang keempat, bagaimana sih teknik menghadapi konsumen. Yang kelima, yaitu bagaimana sih ketika menghadapi keluhan konsumen atau pengaduan dari konsumen. Yang selanjutnya yaitu bagaimana sih cara memenangkan leading atau closing. Jadi closing lebih cepat. Untuk itu mari kita langsung yang pertama yaitu teknik negosiasi. Sebelum mengetahui lebih jauh apa itu negosiasi, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari teknik negosiasi. Negosiasi adalah cara yang dilakukan dalam menentukan suatu keputusan yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak dan menyetujui hal-hal apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Sebetulnya, inti dari negosiasi adalah proses bertemunya dua pihak ataupun lebih yang memiliki kepentingan yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua yaitu tujuan negosiasi. Apa sih dari tujuan negosiasi? Tujuan negosiasi adalah untuk mendapatkan kesepakatan yang dinilai menguntungkan. Yang kedua, menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, mendapatkan solusi atas setiap masalah yang dialami pihak yang bernegosiasi, serta untuk mendapatkan kondisi yang saling menguntungkan bagi setiap pihak yang bernegosiasi. Yang ketiga yaitu manfaat dari negosiasi. Apa sih manfaat dari negosiasi? Yang pertama, manfaat dari negosiasi adalah demi terciptanya jalinan kerjasama antara suatu pihak dengan pihak yang lain untuk memperoleh tujuannya masing-masing. Yang kedua, terjadinya rasa saling pengertian pada setiap pihak yang bernegosiasi terkait kesepakatan apa yang akan ditempuh dan efeknya untuk pihak-pihak tersebut juga. Yang ketiga, terjalinnya kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dan terciptanya interaksi yang positif antara pada setiap pihak yang bernegosiasi. Nah, itu adalah manfaat dari negosiasi. Dalam bernegosiasi, pasti kita dihadapkan dengan konsumen yang berbeda sifatnya. Yang pertama, ada konsumen yang bawel, ada konsumen yang pendiam, ada konsumen yang tenang, ada konsumen yang tidak sabaran, ada konsumen yang suka membanding-bandingkan. Nah, kebetulan di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menghadapi konsumen yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Untuk itu, perhatikan ya, saya di sini akan menjelaskan bagaimana menghadapi konsumen tersebut. Di sini saya akan memberikan 12 teknik untuk menghadapi konsumen. Yang pertama, beri kesempatan konsumen untuk berbicara. Yang kedua, dengarkan konsumen baik-baik. Yang ketiga, jangan menyela pembicaraan. Yang keempat, ajukan pertanyaan kepada konsumen. Yang kelima, jangan mudah marah dan tersinggung. Yang keenam, jangan berdebat dengan pelanggan. Yang ketujuh, pertahankan sikap sopan, ramah, dan selalu tenang. Yang kedelapan, jangan menangani hal-hal yang di luar wewenang kalian. Yang kesembilan,
perlihatkan sikap perhatian dan sikap ingin membantu. Yang ke-10, perhatikan isyarat verbal dan nonverbal. Apa sih isyarat verbal dan nonverbal? Isyarat verbal yaitu berusaha untuk selalu mengeluarkan kata-kata yang sopan dan profesional. Yang kedua, apa sih isyarat nonverbal? Isyarat nonverbal merupakan bahasa tubuh kalian harus menunjukkan bahwa kalian terbuka dan siap mendengarkan mereka. Nah, itu isyarat verbal dan non-verbal. Yang ke-11, buat konsumen merasa dianggap serius. Yang ke-12, tanggapi konsumen secara empati. Nah, itu teknik menghadapi konsumen. Yang selanjutnya yaitu saya akan memberikan cara atau teknik untuk menghadapi keluhan konsumen atau aduan dari konsumen. Karena dalam kegiatan berbisnis pasti akan menghadapi ketidakpuasan seorang konsumen atau beberapa konsumen. Sebagai pelaku bisnis, Anda harus mempunyai kemampuan dalam menghadapi komplain tersebut. Adapun langkah-langkah yang harus kalian lakukan ketika menghadapi komplain konsumen. Yang pertama, dengarkan baik-baik apa sih komplain dari si konsumen tersebut. Yang kedua, ajukan pertanyaan dengan sopan. Yang ketiga, tempatkan diri Anda di posisi mereka, yaitu pelanggan. Yang keempat, jangan lupa memohon maaf. Yang kelima, tanyakan solusinya kepada konsumen. Yang keenam, selesaikan masalah bersama-sama, bagaimana baiknya dan apa maunya dari konsumen tersebut. Yang terakhir yaitu teknik billing atau teknik closing. Teknik closing adalah suatu proses untuk mengakhiri transaksi antara Anda dengan customer. Pertanyaannya di sini, bagaimana sih cara memenangkan closing secara cepat? Di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara untuk memenangkan closing lebih cepat dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu Anda berikan alasan kenapa sih mereka harus membeli produk kalian, harus memilih produk kalian. Yang kedua adalah buat customer percaya dengan Anda. Memang untuk membangun sebuah kepercayaan kepada orang lain sangat sulit. Adapun beberapa yang mungkin bisa membantu Anda, membuat Anda untuk membuat customer Anda percaya kepada Anda, yaitu pertama bisa Anda dengan ramah kepada customer, pas respon, memberikan sampel secara gratis, memberikan tips yang bermanfaat. Ketiga yaitu berikanlah alasan kepada customer Anda kenapa harus membeli sekarang. Terus bagaimana sih caranya agar customer kita bisa membeli produk kita sekarang? Anda bisa melakukan beberapa strategi. Contoh, yang pertama Anda bisa memberikan diskon tapi hanya untuk hari ini. Yang kedua yaitu Anda memberikan stok terbatas sedangkan besok stok akan habis. Yang ketiga yaitu Anda bisa memberikan harga lebih murah dibandingkan hari-hari berikutnya. Nah, itu adalah bagaimana cara untuk closing lebih cepat atau untuk memenangkan closing. Sekian pemaparan mengenai teknik negosiasi dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk orang lain. Mohon maaf masih banyak ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.